Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwan fid din wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, pada malam hari yang penuh barokah ini insyaallah kita akan melanjutkan dars kita dari pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, yang mana Islam ada tingkatannya. Yang pertama adalah Islam, iman, kemudian ihsan. Dan kita masih pada tingkatan yang kedua, yaitu iman. Dan iman, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya iman ini bid'un wa sab'una syu'bah, yaitu ada 73 hingga 79 cabangnya. Dan kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya cabang tertinggi dari iman, yaitu qaulun la ilaha illallah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cabang yang paling rendah dari keimanan, yang paling kecil pahalanya adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian kita juga telah bahas tentang di antara cabang keimanan itu adalah adanya rasa malu. Jamaah rahmati Allah taala, adanya cabang-cabang keimanan ini yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, ada 73 hingga 79 cabangnya. Tentu ini bukanlah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bukanlah hanya dalam rangka tajammul, dalam rangka hanya untuk sekedar diketahui saja dengan tidak ada tindak lanjutnya. Tentu akan berbeda seseorang yang dia mengetahui cabang-cabang keimanan ini dengan orang yang tidak mengetahuinya. Tentu akan ada beda rasa iman tersebut di dalam hatinya. Tentu akan berbeda seseorang yang dia mengetahui cabang-cabang keimanan ini beserta dalilnya, baik itu dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW, dengan orang yang hanya sekedar tahu saja tanpa dalil. Pasti akan ada beda iman itu di dalam hatinya, dan tentu akan berdampak bagi amal anggota badan dan lisannya. Dan tentu juga berbeda keimanan yang dirasakan dalam hati seorang hamba
ketika dia mempelajari cabang keimanan ini dengan pengetahuan yang tafsil dan pengetahuan yang mujmal, yang umum. Dia hanya mengetahui tentang iman kepada malaikat. Tentu beda dengan orang yang mengetahui tentang malaikat Allah Taala, nama-nama malaikat, kemudian apa yang Allah Ta'ala perintahkan bagi para malaikat, sifat-sifat malaikat, tidak mungkin sama dampak yang ada di dalam hati seorang mukmin tersebut. Begitu juga mukmin yang kamilul iman tentu akan berbeda dengan mukmin yang naqisul iman. Begitu juga dengan seorang mukmin yang imannya kamal mustahab, tentu berbeda dengan yang hanya kamal wajib. Ini jamaah rahmati Allah Taala, di antara manfaat kita mengetahui cabang-cabang keimanan tersebut. Artinya bukan sewaktu kita mendengar hadis Nabi SAW tadi, yang mana Rasulullah SAW mengabarkan iman itu bid'un wa sab'una syu'bah, 73 sampai 79 cabangnya, kemudian sudah berhenti di sana, tidak ada tindak lanjutnya. Mesti ada tindak lanjut agar iman kita dapat mantap, kita dapat merasakan nikmat dan manisnya keimanan tersebut. Jamaah dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Para ulama mereka membahas tentang cabang-cabang keimanan ini, yang nanti dari 73 hingga 79 cabangnya ini akan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama, dia akan masuk dalam usul iman. Dia akan masuk dalam kategori pokok dari keimanan, yang dia merupakan arkanul iman, yang bisa rusak keimanan apabila tidak ada rukunnya ini, tidak ada pondasinya ini, jika rusak usulnya. Kemudian yang kedua diklasifikasikan menjadi kamal iman al-wajib. Dari cabang-cabang keimanan ini dimasukkan dalam kelompok yang kedua, yaitu kamal wajib. Kemudian yang ketiga dikelompokkan lagi oleh para ulama, masuk dalam klasifikasi kamal mustahab. Maka dari 73 hingga 79 cabangnya iman ini akan dikelompokkan menjadi 3 bagian ini. Yang pertama usul iman, kemudian kamal wajib, kemudian yang ketiga kamal mustahab. Syekh Abdul Ma'ali Imamuddin Umar bin Abdurrahman rahimahullah ta'ala menulis suatu kitab yang berjudul Mukhtasar Syu'abul Iman, yang mana kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Syu'abul Iman karya Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi rahimahullah, yang mana beliau rahimahullah mengumpulkan 77 cabang keimanan. Dari hasil mutalaahnya
beliau rahimahullah mendapatkan 77 cabang keimanan. Ya, kita akan bahas secara ringkas tentang cabang-cabang ini, yang mana tadi ada 77 cabang keimanan ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah, mencakup padanya iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada asma wa sifat. Kemudian yang kedua, iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul yang mana Allah tabaraka wa taala telah memilih di antara hamba-hambanya hamba yang terbaik, yang Allah taala jadikan utusan Allah, yang mana para rasul ini adalah hamba dan juga utusan Allah. Mereka manusia, namun mereka adalah utusan Allah. Ini yang kedua, yaitu iman kepada para rasul. Kemudian yang ketiga, iman kepada para malaikat, yaitu Allah tabaraka wa taala memiliki makhluk yang diciptakan dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana makhluk ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala dan senantiasa mengerjakan apa saja yang Allah taala perintahkan. Dan tidak ada dari kita yang mengetahui berapa banyak jumlah malaikat Allah tabaraka wa taala. Wala ya'lamu junuda illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah tabaraka wa taala ini, para malaikat, kecuali hanya Allah tabaraka wa taala saja. Kemudian yang keempat adalah iman kepada kitab-kitab Allah, dan meyakini bahwasanya seluruh kitab yang Allah tabaraka wa taala turunkan itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian yang kelima, iman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Yang buruk di sini adalah menurut prasangka makhluk. Karena terkadang sesuatu yang dianggap buruk oleh makhluk adalah kebaikan bagi dirinya, dan betapa banyak sesuatu yang dia anggap baik ternyata keburukan bagi makhluk tersebut. Kemudian yang keenam adalah iman kepada hari akhir, meyakini tentang adanya hari kiamat. Hancurnya bumi ini, langit, dan apa yang ada di antara keduanya. Beriman 6 hal ini, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, dia merupakan usul iman, yang merupakan pokok dari keimanan, atau yang kita kenal dengan arkan iman, arkanul iman, rukun iman. Dia merupakan pondasi dari keimanan. 6 perkara yang paling penting, yang paling tinggi dalam iman, yang paling besar pahalanya dibandingkan dengan cabang-cabang keimanan yang lainnya. Yang mana kata para ulama, jika satu saja di antara rukun dari rukun iman ini tidak ada, maka seorang bisa keluar dari keimanan, karena dia merupakan usul iman.
Adapun urutan yang selanjutnya, yang ketujuh hingga yang adna, hingga yang paling bawah, imatatul adza anit thariq, maka mereka masuk dalam dua klasifikasi yang lainnya. Artinya 6 ini tadi masuk dalam klasifikasi yang pertama, kelompok yang pertama, yaitu usul iman. Adapun yang nomor 7 hingga akhir, hingga yang paling bawah, maka masuk dalam kamal wajib dan kamal mustahab. Ya, masuk dalam kamal iman al-wajib dan kamal iman al-mustahab. Ya, di sini Malik membawakan yang ketujuh adalah iman kepada yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala katakan dalam Quran surat Taghabun ayat ke-7, Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Para pembesar, para pemuka, orang-orang kafir, mereka mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan pernah dibangkitkan. Sekali-kali tidak. Katakan kul bala, katakan sekali-kali tidak. Wa rabbi, demi Allah, demi Rabbku, la tub'atsunna, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Bersumpah demi Allah, pasti kalian akan dibangkitkan. Walaupun mereka mengklaim mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka mengira setelah mati mereka akan dilahirkan kembali, reinkarnasi. La wallah, kalian akan dibangkitkan, tidak akan lahir lagi, akan tapi akan dibangkitkan oleh Allah Taala. Summal tunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan diperlihatkan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan selama kehidupan kalian di dunia, dan kalian akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Taala. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan perkara ini mudah sekali bagi Allah Taala. Kemudian yang kedelapan, insyaallah nanti akan kita bahas secara tafsil, ya, kita bahas secara umum saja dulu. Yang kedelapan adalah iman kepada hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Setelah dibangkitkan, maka manusia akan dikumpulkan oleh Allah Taala di mahsyar. Ya, kemudian mereka akan menunggu, ya, kita semuanya akan menunggu yaumul hisab, dimulainya persidangan oleh Allah Taala. Kemudian yang kesembilan adalah iman terhadap adanya surga, yang mana surga adalah tempat kembali bagi orang-orang yang beriman, dan iman kepada neraka sebagai tempat kembali orang-orang kafir. Dan di akhirat hanya ada dua tempat kembali. Yang pertama surga, kalau tidak surga maka neraka. Dan ketahuilah bahwasanya surga Allah Taala dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat manusia, dibenci oleh jiwa. Adapun neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat dan jiwa manusia. Maka di antara cara seorang untuk dapat masuk surga adalah dia mampu dengan izin Allah Taala untuk menundukkan hawa nafsunya. Kemudian yang ke-10, iman terhadap wajibnya mencintai Allah Ta'ala, yaitu mahabbatullah, mencintai Allah Ta'ala. Wajib bagi orang-orang yang beriman
untuk mencintai Rabbul Alamin, mencintai Allah Taala di atas segalanya. Kemudian yang ke-11, wajibnya takut kepada Allah Ta'ala. Iman terhadap wajibnya takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman maka wajib baginya takut kepada Allah, takut dengan ancaman Allah Ta'ala. Semakin besar keimanannya, maka akan semakin takut dia kepada Allah. Oleh sebab itu Allah Ta'ala katakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut dengan Allah Ta'ala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dan ini adalah konsekuensi dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi seorang yang mempelajarinya adalah menambah rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Bukan sebaliknya, dia belajar ilmu tidak ada perubahan, bahkan semakin sombong, maka ketahuilah ini bukan ilmu yang manfaat. Walaupun dia menghafal Al-Quran, walaupun dia hafal hadis-hadis Nabi, tapi jika tidak menghasilkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka ini bukan ilmu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Cabang keimanan yang ke-12 adalah iman terhadap wajibnya roja, yaitu berharap kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman harapannya hanya kepada Allah, dan dia yakin pasti Allah akan berikan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Berharap kepada Allah merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Kemudian yang ke-13 adalah iman terhadap wajibnya tawakal kepada Allah. Dan tawakal adalah bersandarnya seorang hamba, bersandarnya hati kepada Allah Ta'ala dengan disertai amal. Ya, tawakal adalah bersandarnya hati seorang hamba kepada Allah dan dia serahkan hasilnya kepada Allah disertai dengan amal. Ya, bukan tawakal jika dia tidak mengambil sebab, tidak melakukan amal. Ya kan, tapi tawakal yang benar adalah bersandarnya hati disertai dengan amal. Kemudian yang ke-14 dari cabang keimanan, dari subul iman, adalah iman terhadap wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Wajib bagi kita, jika kita adalah orang yang beriman, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta tersebut harus lebih besar daripada cinta kita kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita, bahkan dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi figur yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-15 dari cabang keimanan adalah iman terhadap wajibnya mengagungkan, menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsekuensi cinta. Apabila benar cintanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersalawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambah cintanya. Mendengar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambah cintanya. Dia akan antusias untuk mendengarkan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan antusias untuk mengikutinya.
Dan yang paling utama, dia akan bersemangat untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16, kecintaan seseorang terhadap agamanya, bahkan dia merasa lebih baik dilemparkan ke dalam api daripada menjadi kafir, keluar dari Islam. Ini keimanan, cabang keimanan, cinta terhadap agama Islam. Dia jaga betul agamanya. Dia jaga jangan sampai agama ini lepas dari dirinya. Bahkan dia lebih rela dilemparkan ke dalam api, lebih rela tersiksa. Bahkan kalau harus mati, mati sekalipun tidak mengapa. Yang penting agama ini tetap ada dalam dirinya. Dia siap berkorban demi agama Islam. Dia siap berkorban untuk menjaga akidahnya. Yang penting mati di atas la ilaha illallah. Jadi sering diingatkan dalam banyak ayat. Allah Ta'ala katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimanapun keadaannya, agama ini harus kita jaga. Jaga betul. Jangan sampai dikorbankan dengan apapun juga. Walaupun kita harus dicampakkan ke dalam api sekalipun, harus kita jaga agama Islam. Kita harus menemui Allah Ta'ala dengan bawa tauhid, dengan la ilaha illallah. Kemudian yang ke-17, di antara cabang keimanan adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim, begitu juga muslimat. Karena menuntut ilmu adalah satu-satunya jalan seseorang untuk dapat selamat dari berbagai macam fitnah, baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Dengan menuntut ilmu agama, dia akan dapat membedakan yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Dengan menuntut ilmu agama, dia dapat membedakan yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah. Dengan menuntut ilmu agama, dia bisa membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia belajar ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Maka menuntut ilmu agama adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Kemudian yang ke-18 adalah menyebarkan ilmu agama, yaitu mendakwahkan ilmu ini, menyebarkannya, menyampaikan kepada manusia. Oleh sebab itu Nabi SAW katakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku, dari Nabi Muhammad SAW, walau hanya satu ayat. Banyak sekali Nabi SAW memotivasi kita untuk dakwah, untuk menyebarkan agama Allah Taala ini. Ajak manusia ke jalan Allah Taala bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izah, nasihat yang baik tentunya. Dengan ilmu, bukan semangat tanpa ilmu, sehingga yang didakwahkan adalah kesesatan, yang didakwahkan adalah penyimpangan. Maka dakwah butuh terhadap ilmu. Karena seorang yang dakwah tanpa ilmu, maka merusaknya tentu akan lebih banyak daripada memperbaikinya. Dan ini adalah cabang dari cabang-cabang keimanan, yaitu menyebarkan ilmu agama, mendakwahkannya sesuai dengan kadar keilmuan kita. Tidak berarti seorang dakwah itu harus berbicara melalui mimbar,
harus bicara di depan waktu ngisi kajian lah. Dakwah, sampaikan kepada saudara kita, orang-orang dekat kita, suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak-anak, kepada teman, karib, kerabat. Sampaikan tentang agama Islam, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, ajak mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ingatkan mereka terhadap bahayanya kesyirikan, ingatkan mereka terhadap bahayanya perkara baru dalam agama yang diada-adakan oleh manusia. Nabi SAW senantiasa berdakwah basira wa nadhira, memberikan kabar gembira berupa surga dan mengingatkan tentang neraka. Diingatkan kepada manusia dakwah. Sudah azan belum? Azan ya. Tapi kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wal amma ba'd. Kemudian yang ke-19 dari cabang keimanan adalah mengagungkan, mempelajari dan mengajarkan Al-Quranul Karim, menghafalkannya, mentadaburinya, mendalami ayatnya dan mengamalkannya dan menangis karenanya. Al-Quran adalah kalamullah. Bahkan banyak sekali keutamaan dalam Al-Quran. Rasulullah katakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka di antara cabang keimanan adalah kita membiasakan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati, dengan tilawah yang benar. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ikrimah, Mujahid dan yang lainnya. Membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati adalah dengan mentadaburinya dan mengikuti perintah yang Allah Ta'ala berikan dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan yang terdapat di dalamnya. Ini inti dari Al-Quran. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, akan tetapi ada konsekuensinya, yaitu kita mengamalkan isi yang ada di dalamnya. Perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, segala macam apa yang ada dalam Al-Quran, maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Dan ini adalah cabang keimanan. Kemudian yang ke-20 adalah thaharah, bersuci. Seorang yang beriman, yang baik keimanannya, ya dia akan senang untuk bersuci, untuk thaharah. Dia jaga kebersihannya. Termasuk bersuci adalah bersiwak, dia bersihkan giginya. Bagaimana seorang dikatakan baik keimanannya kalau malas sikat gigi, malas mandi, tampilannya kunyal, kotor? Ini cabang keimanan, thaharah, bersuci. Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersuci. Bahkan Nabi SAW dalam banyak kesempatan Rasulullah bersiwak. Mau masuk rumah bersiwak, mau sholat kita diperintahkan untuk berwudu. Ini adalah bersuci jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah seorang muslim ya ini senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Ya, menjaga kebersihan dirinya, dan ini merupakan tanda baiknya iman yang ada dalam hatinya. Kemudian yang ke-21 adalah mengerjakan sholat, khususnya sholat yang wajib. Dan semakin baik dia juga kerjakan sholat ini pada waktu yang terbaiknya.
Karena Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apa yang paling mulia, yang paling afdal. Kemudian Rasul SAW katakan as-salatu ala waktiha, yaitu salat yang dilaksanakan pada waktunya. Salat subuh yang terbaik adalah di awal waktu. Zuhur di awal waktu. Asar di awal waktu. Maghrib di awal waktu. Adapun Isya adalah diakhirkan. Para ulama menjelaskan yaitu diakhirkan pada sepertiga malam yang pertama. Artinya sewaktu matahari tenggelam, ini mulai masuk malam sampai terbit fajar. Ya, maka kalau seandainya ada 10 jam, ya kita bagi 3. Maka ini adalah sepertiga malam yang pertama, kurang lebih pukul 9.20-an. Itu kalau seandainya kita asumsikan tadi terbit fajarnya pukul 4, tenggelam mataharinya pukul 6 sore. Artinya waktu yang terbaik sholat Isya diakhirkan ini adalah sepertiga malam pertama, di akhirnya pukul 9-an. Ini yang paling utama. Kalau seandainya tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan. Sebagian ulama yang lain mengatakan yaitu adalah di akhir tengah malam. Jadi bukan sepertiga tapi setengah malam. Artinya dibagi 2 tadi malam itu. Dan yang utamanya adalah di akhir setengah malam yang pertama tadi. Ini untuk sholat Isya. Ini sholat yang terbaik adalah pada waktunya. Kemudian juga diiringi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang ke-23 adalah membayar zakat. Yang ke-23, yang ke-22 membayar zakat. Ke-23 dari cabang keimanan adalah puasa. Ke-24 i'tikaf. 25 haji. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang telah mampu untuk mengerjakannya. Dan haji adalah amalan yang sangat utama, yang mana Nabi SAW katakan tidak ada wa haji mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Kemudian yang ke-26 adalah jihad, berperang di jalan Allah Taala. Ke-27 dari cabang keimanan adalah ribat, bersiap siaga di perbatasan. Kemudian yang ke-28 dari cabang keimanan adalah sabar ketika menghadapi musuh dan tidak lari dari medan perang. Ya, kita lihat bagaimana dalam sirah Nabi SAW menghadapi orang-orang kufar dalam perang Badar. Jumlah pasukan kaum muslimin hanya 300 orang melawan 1.000 orang musyrikin Makkah. Mereka bersabar. Begitu juga pada waktu perang Uhud, 1.000 orang melawan 3.000. Mereka bersabar, tidak kabur dari medan perang, kecuali orang munafik. Orang munafik pergi bersama Nabi SAW sebanyak 300 orang. Kemudian sewaktu akan dimulai peperangan, keluar dari barisan kaum muslimin, pergi kabur dari medan perang, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik yang lainnya. Adapun orang yang beriman, mereka sabar menghadapi musuh dan mereka tidak lari dari medan perang. Kemudian yang ke-29 dari cabang keimanan adalah memberikan 1/5 dari harta rampasan perang kepada Allah dan Rasulnya dan kepada yang berhak untuk menerimanya. 30 membebaskan budak dalam rangka ihtisab, mendapatkan pahala dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Taala. Kemudian yang ke-31 adalah membayar kafarah,
baik itu kafarah sumpah, kafarah zihar, ataupun kafarah pembunuhan, ataupun kafarah berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Maka dia bayar kafarahnya terhadap kesalahan yang dia lakukan tersebut karena takut kepada Allah Taala. Dan ini adalah cabang dari cabang keimanan. Kemudian yang ke-32 di antara cabang keimanan adalah menepati janji dan memenuhi akad. Termasuk padanya, kata para ulama, memenuhi nazar. Bagi seorang yang bernazar, dia penuhi nazarnya. Maka ini adalah cabang keimanan. Jika dia berjanji, dia penuhi janjinya. Jika dia melakukan suatu akad, maka dia penuhi akadnya dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah orang yang beriman dan termasuk cabang dari cabang-cabang keimanan. Kemudian yang ke-33 adalah tahadus ni'mah, yaitu menyebutkan nikmat-nikmat Allah Taala. Yang ke-33 adalah menyebutkan nikmat-nikmat Allah Taala serta mensyukurinya. Dia sebutkan, alhamdulillah Allah Ta'ala berikan bagi saya kesehatan pada saat banyak orang di sana yang sedang sakit. Dia katakan, alhamdulillah saya bisa melihat, banyak orang di luar sana yang tidak bisa melihat. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi saya dapat belajar agama pada saat pemuda-pemuda di luar sana disibukkan dengan perkara dunia. Dia katakan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Allah berikan kemudahan bagi saya untuk membaca Al-Quran pada saat banyak anak-anak muda di luar sana dilalaikan dari membaca Al-Quran. Bahkan baca Al-Quran saja banyak yang tidak bisa. Alhamdulillah Allah mudahkan kepada kita. Allah jadikan kita bisa membaca Al-Quran, bisa menghadiri majelis ilmu, bisa belajar akidah, mengenal manhaj salaf. Alhamdulillah kita dapat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan nikmat-nikmat Allah Taala. Alhamdulillah masih bisa makan ya Allah. Alhamdulillah banyak saudara kita di sana tidak bisa makan, bahkan minum pun sulit. Kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, banyak nikmat yang Allah Taala berikan. Akan tapi sedikit sekali saya dapat bersyukur kepada Engkau ya Allah. Sebut nikmat-nikmat Allah Taala. Dalam rangka apa? Ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah. Mudah untuk ngomong, ya, menyebut nikmat-nikmat Allah Taala. Kemudian yang ke-34 adalah menjaga lisan, menjaga lidah dari membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Termasuklah di sini kata para ulama, menjaga lisan dari berbicara dusta, menjaga lisan dari berbicara sesuatu yang dia tidak mengilmuinya, termasuk juga berbicara pada tempat-tempat yang harusnya dia tidak bicara, seperti lagi kajian, lagi majelis ilmu dia bicara, maka ini dilarang. Karena apa? Kan dapat mengganggu kaum muslimin yang sedang belajar. Bisa jadi karena bicaranya dia, saudaranya yang awalnya ingin belajar dengan benar, khusyuk belajar, jadi terganggu. Karena dia berbicara yang awalnya Ustadz katakan ini haram, didengar oleh saudaranya halal, maka berdosa dia. Kemudian juga termasuk berbicara pada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan, yang dimakruhkan, dan maka dia tinggalkan. Dan termasuklah di sini adalah berbicara baik atau diam. Betapa banyak orang yang menyesal karena telah mengucapkan sesuatu, telah membicarakan sesuatu, akan tapi tidak ada yang menyesal karena diam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fal yakul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik atau diam.
Kemudian yang ke-35 dari cabang keimanan adalah menjaga amanah dan menyampaikan amanah ini kepada yang berhak untuk menerimanya. Jika diberi amanah, dia jaga amanah tersebut. Tidak dia berkhianat kepada orang yang telah memberikan kepadanya amanah. Diberikan kepercayaan, ini antum diamanahkan ya untuk menjaga, untuk mendidik anak orang. Jaga amanahnya, dipenuhi amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Antum diamanahkan untuk menjaga toko orang, diamanahkan, jaga benar-benar. Diamanahkan barang, suatu barang, jaga amanah tersebut, berikan kepada yang berhak. Ini adalah orang yang beriman. Tidak ada gunanya tadi kita katakan seorang yang dia hafal Quran, rajin ikut kajian, tapi amanah tidak dia tunaikan. Ini gimana keimanannya? Masalah. Orang-orang Khawarij ini mereka membaca Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, kan tapi akidahnya menyimpang. Artinya apa? Al-Quran ini tidak manfaat bagi dirinya. Ya, maka ini tadi Al-Quran dibaca dengan haqqu tilawatih, yaitu dengan kita amalkan isinya. Di antaranya adalah tadi dengan memenuhi amanah yang diberikan kepada kita. Dikasih amanah dalam suatu pekerjaan, dia jaga amanah tersebut. Kenapa? Dia seorang muslim, dia seorang yang beriman. Waktu masuk kerjanya, waktu pulangnya, dia jaga amanah tersebut. Waktu sedang ujian, ditinggalkan sama pengawas, diamanahkan tidak boleh buka buku ya, tidak boleh kerjasama, ya dia jaga, tidak perlu lagi dia ya dijaga sebenarnya. Kenapa? Karena seorang mukmin dia yakin senantiasa dilihat oleh Allah Taala. Ini memenuhi amanah. Dan amanah ini sangat sulit pada hari ini. Ya banyak orang yang khianat ya terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Ini adalah cabang keimanan yang ke-35. Cabang keimanan yang ke-36 adalah mengimani haramnya membunuh jiwa yang dengan cara tidak hak. Yang tidak boleh membunuh, menyakiti jiwa juga tidak diperbolehkan. Termasuklah di sini dalam menyakiti, baik itu dengan lisan ataupun dengan pedang, yang tidak boleh. Ya apalagi sampai membunuh, ini berat sekali ya hukumannya di sisi Allah Taala. Ini termasuk cabang keimanan, yaitu menjaga darah, dalam menumpahkan darah. Kemudian yang ke-37 adalah menjaga kemaluan. Ya, menjaga kemaluan. Termasuklah di sini kata para ulama, tidak berzina dan tidak mendekati sesuatu yang dapat mengarahkan seseorang kepada zina. Masuk dalam kategori ini pacaran, tidak boleh pacaran haram. Termasuklah nanti memandang sesuatu yang tidak hak, karena seorang muslim diperintahkan untuk menjaga pandangan, menyentuh wanita yang tidak dihalalkan. Ini termasuk cabang keimanan, dia tidak sentuh. Kenapa? Ya karena ini cabang keimanan. Baik keimanannya dia tinggalkan, baik keimanannya dia jaga pandangannya. Termasuklah nanti ya tidak LGBT, homoseksual. Ya. Dan termasuk larangan mendatangi istri dari belakang, itu dari duburnya, diharamkan. Dan mewaspadai fitnah wanita. Jadi fitnah wanita sangat berbahaya sekali. Jadi termasuk dalam cabang keimanan yang ke-37. Makanya Nabi SAW mengingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan,
hendaklah kalian berhati-hati dengan dunia, berhati-hati dengan fitnah dunia, dan berhati-hatilah kalian di antara fitnah-fitnah dunia ini, hati-hati dengan wanita. Wanita itu sangat luar biasa fitnahnya. Kemudian yang ke-38 di antara cabang keimanan adalah menahan diri dari harta haram. Kalian tidak makan harta dengan cara yang batil, yang menahan diri dari harta haram, tidak berlaku zalim, tidak ghish, yaitu menipu manusia, tidak bermuamalah dengan cara yang diharamkan. Termasuklah di sini kata para ulama menjaga diri dari hutang, tidak mudah berhutang. Karena Rasul SAW menjelaskan tentang bagaimana jiwa seorang mukmin tergantung pada hari kiamat dari hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi. Ini bahaya hutang. Kalau tidak darurat benar jangan berhutang, jangan biasakan diri berhutang. Kalau dari kecil sudah biasakan berhutang sampai tua berhutang terus. Ya, biasakan hidup sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau ada ya kita belanja, kita beli. Kalau tidak ada jangan hutang. Tidak ada jaminan kita masih hidup sampai kita melunasi hutang kita tersebut. Bagaimana kalau kita meninggal sedang kita masih ada hutang, ataupun kita lupa hutang kita? Ya, akan menjadi penyesalan bagi kita pada hari kiamat. Dan menahan diri dari harta yang haram dimasukkan oleh para ulama di sini adalah ya tidak membiasakan diri dalam berhutang. Kemudian tidak memakan riba. Ini riba bahaya sekali. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan riba itu ada 73 pintunya. Dan yang paling ringan dari dosa riba ini adalah an yankihar rajulu ummahu. Yang paling ringan dari dosa riba itu bagikan seorang lelaki yang dia menikahi ibu kandungnya sendiri. Ini yang paling ringan dari riba. Ini kalau paling ringan, bagaimana paling berat? Ini 73 pintu, subhanallah. Ya maka hendaklah dijauhi. Ya pada hari ini manusia sangat bermudah-mudahan dengan riba ini. Kemudian yang ke-39 dari cabang keimanan adalah wajibnya bersikap wara' dalam hal makanan dan minuman serta menghindari dari yang haram. Dia tidak tahu ini makanan halal atau haram, ataupun bahkan sudah dikasih tahu ini haram, ini saya dapat makan ini dari habis colong, habis curi. Ini makan bareng-bareng. Jangan, tidak boleh, haram. Allah Ta'ala berfirman, kulu min thayyibati wa'malu shalihat. Makanlah dari yang baik-baik, wa'malu shalihat, dan beramal solehlah. Ya, makanan yang baik-baik di sini adalah makanan yang baik dari sisi zatnya dan cara mendapatkannya. Kemudian dampak dari makanan yang baik ini, wa'malu shalihan, akan memudahkan seorang untuk beramal soleh. Artinya seorang yang malas beramal soleh, malas baca Al-Quran, malas belajar ilmu agama, malas sholat, malas puasa, periksa kembali makanannya. Bisa jadi makanan yang dia masukkan ke dalam perutnya adalah makanan yang haram. Bisa jadi makanan yang dia masukkan ke dalam perut istrinya adalah makanan yang haram, sehingga istrinya susah untuk menutup aurat, sehingga istrinya tidak ada rasa malunya, sehingga istrinya malas untuk melakukan ketaatan, sering melawan pada suami. Jangan-jangan gara-gara tindakan dia memasukkan harta haram dalam perut istrinya. Begitu juga dengan anak-anaknya. Bisa jadi karena dia masukkan harta haram tersebut. Ya, maka perhatikan makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita dan anak serta istri kita. Kemudian yang ke-40 dari cabang keimanan adalah menjaga adab dalam berpakaian. Termasuklah di sini ya tidak memakai sutra bagi laki-laki, karena sutra diharamkan bagi laki-laki. Tidak memakai emas bagi laki-laki diharamkan. Termasuklah larangan isbal, yaitu memakai pakaian di bawah mata kaki.
Termasuklah di sini larangan memakai pakaian yang berbau busuk, yang compang-camping. Ini dilarang dan termasuk cabang keimanan. Jika Allah Ta'ala berikan kemampuan, pakailah pakaian yang sesuai dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Gunakan pakaian yang baik. Jangan baju 1 minggu tidak pernah diganti. Ya, ini diantara ciri keimanan. Makanya antum mau lihat bagaimana baiknya keimanan seorang, bisa kita lihat dari ciri-ciri fisiknya, dari luarnya. Gimana pakaiannya, gimana kerapiannya. Dari luar sudah akan kelihatan baik tidaknya keimanan seseorang tersebut. Ya, diantaranya adalah tadi, perhatikan dia pakaiannya, ya pakaian-pakaian yang rapi. Ini adalah termasuk cabang keimanan, yaitu menjaga adab dalam berpakaian. Kemudian yang ke-41 dari cabang keimanan adalah haramnya permainan dan hiburan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah larangan main kartu, larangan main dadu, larangan main catur, dan larangan maisir, yaitu melakukan permainan yang melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini maisir. Main futsal sampai lupa sholat maghrib, ini tidak boleh, masuk dalam kategori yang dilarangkan walaupun hukum asalnya mubah. Tapi kalau sampai menjadikan seorang lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rusak hubungan ukhuwah gara-gara main futsal, musuhan, kelahi, ya maka ini dilarang. Ya, masuk dalam kategori maisir nantinya. Suatu yang melalaikan dan menjauhkan manusia dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk cabang keimanan, dia jauhi suatu permainan yang berpotensi menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Kemudian yang ke-42 dari cabang keimanan adalah hemat dalam membelanjakan harta dan haramnya makan harta secara batil. Ya, dia tidak mubazir, tidak boros, walaupun dia adalah orang yang kaya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan seorang untuk berhemat dalam berwudu, walaupun wudunya di sungai. Pakai air, hemat. Ya, jangan kerannya dibuka sampai habis maksimal. Ya, dia wudu, padahal bisa sedikit saja dibuka sudah cukup. Ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seperti itu. Ini di antara cabang keimanan, larangan mubazir, makan tidak habis. Padahal banyak dari hamba Allah yang sulit untuk makan, dia makan tidak habis. Ya, dibuang-buang makanannya, ini mubazir. Ya, mubazir adalah saudara setan. Ya, ini dilarang. Ini menunjukkan buruknya keimanan, ada masalah dalam keimanannya, karena termasuk dalam cabang dari cabang-cabang keimanan. Kemudian yang ke-43 dari cabang keimanan adalah meninggalkan sifat dengki, dendam, dan yang semisalnya. Ya, dengki. Dia lihat saudaranya dapat nikmat, dia dengki. Ya, dia ingin, ya termasuklah nanti hasad. Ya, dia ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Tidak senang suatu saudara mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini termasuk cabang keimanan, yaitu meninggalkan sifat buruk seperti ini. Kemudian yang ke-44 adalah larangan mengganggu kehormatan orang lain. Mengatakan orang dengan ungkapan-ungkapan yang buruk, yang jelek, mengejek-ngejek manusia. Mengatakan hal-hal yang tidak-tidak bagi manusia. Memanggil dengan panggilan yang buruk. Hai buncit, hai pendek, hitam. Tidak boleh. Ini tidak boleh kita ya untuk mengganggu kehormatan orang lain, mengatakan tidak, membuat malu saudara kita di hadapan orang lain, tidak boleh. Ini menunjukkan masalah dalam, ada gangguan dalam keimanannya, karena ini termasuk dalam cabang keimanan. Kemudian yang ke-45 adalah mengikhlaskan amal hanya kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan riya.
Ya, tidak riya. Tidak dia beramal ingin dipuji manusia. Dan masuk nanti dalam cabang keimanan ini adalah tidak ujub, tidak merasa bangga dengan amal soleh yang dia kerjakan. Dia sadar bahwasanya amal solehnya adalah semua karena bantuan dari Allah Taala. Dia ingat firman Allah Taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah, maka akan menjauhkan dirinya dari penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, maka dia dapat beribadah kepada Allah Taala, dapat belajar, dapat menghafal Quran, dapat menuntut ilmu, dapat faham agama, memahami hadis Nabi Muhammad SAW, dapat beramal soleh, dapat sholat, dapat haji. Ini adalah karena pertolongan dari Allah Taala. Maka ini termasuk cabang keimanan, yaitu tidak ada rasa riya, ujub, begitu juga dengan sum'ah. Kemudian yang ke-46 dari cabang keimanan adalah merasa bahagia ketika melakukan kebaikan dan gelisah ketika melakukan keburukan. Ya, inilah cabang keimanan. Sewaktu dia melakukan amal soleh, maka dia merasa bahagia dalam hatinya. Sewaktu dia habis membantu orang, dia merasa bahagia. Dia habis sedekah, merasa bahagia. Habis baca Quran, merasa bahagia dalam hatinya. Ini artinya hatinya masih hidup, jiwanya masih hidup. Dan dia merasa benci ketika melakukan kemaksiatan. Manusia tidak ada yang selamat dari dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti akan melakukan kesalahan. Akan tapi orang yang baik keimanannya, sewaktu dia melakukan dosa maksiat, dia merasa gelisah dengan maksiatnya. Dia merasa salah, tidak tenang dengan kemaksiatan tersebut. Kemudian yang ke-47 di antara cabang keimanan adalah tobat kepada Allah Taala. Ketika dia bermaksiat, dia kembali kepada Allah Taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Taala, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Kemudian yang ke-48 adalah berkurban. 49 taat kepada waliul amr, kepada ulil amri, pemimpin kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Taat kepada pemerintah. Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Ya, termasuk taat pada ulil amri adalah ya kita ikuti aturan yang berlaku di negara kita, yang dibikin oleh pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Lampu merah berhenti, taat kepada waliul amr. Kenapa berhenti lampu merah? Padahal bisa aja jalan. Tidak ada polisi kok, tidak ada kamera, jalan bisa aja. Kenapa berhenti? Karena apa? Dalam rangka taat kepada ulil amri. Kita berhenti dalam rangka ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Taala. Bukan karena ada Pak Polisi pakai helm. Bukan karena ada Pak Polisi maka di jalan tidak ugal-ugalan. Tapi karena apa? Karena Allah yang memerintahkan. Karena kita ingin dapat pahala ihtisaban. Nah, maka ahlu sunnah wal jamaah, orang yang benar keimanannya, akan taat dengan aturan-aturan yang berlaku, yang diberikan oleh pemerintah kaum muslimin, dan tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Semakin dia taat, maka menunjukkan semakin baik keimanannya. Semakin dia melawan, menunjukkan semakin buruk keimanannya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya.
Yang ke-50 dari cabang keimanan adalah berpegang pada persatuan kaum muslimin. Allah Ta'ala katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ini cabang keimanan yang ada pada diri seorang hamba. Di antaranya adalah dia senang kaum muslimin itu bersatu, tidak senang adanya perpecahan pada diri kaum muslimin. Dan sekarang manusia kaum muslimin suka berpecah belah. Ini bikin firqah, bikin kelompok. Kemudian masing-masing kelompok tadi loyalitasnya dengan kelompoknya. Akhirnya apa? Berpecah belah kaum muslimin. Jadi tidak senang. Kenapa? Karena di antara cabang keimanan adalah ingin kaum muslimin ini bersatu, jangan berpecah belah. Dan bersatu di atas dinullah, bersatunya di atas agama Allah, di atas agama Islam, bersatunya di atas akidah sahihah, bersatunya di atas la ilaha illallah, bersatunya di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cabang yang ke-51 dari cabang-cabang keimanan adalah memutuskan hukum dengan adil. Semakin baik keimanannya, sewaktu dia diminta untuk memutuskan suatu perkara, maka dia akan semakin adil. Ya, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, karena adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Kemudian yang ke-52 dari cabang-cabang keimanan adalah menyuruhkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini penting. Ya, lihat ada maksiat, maka kita ingatkan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dia dengan tangan kalian. Jika tidak mampu dengan lisan kalian, jika tidak mampu dengan hati kalian. Dan ini adalah selemah-lemahnya keimanan. Lihat maksiat, diingkari, diingatkan. Ada kawan yang melanggar aturan, diingatkan. Ada yang sedang bicara waktu kajian, lagi main-main, diingatkan. Ya, tidak boleh antum. Ya. Ini dosa antum main-main waktu kajian, ribut-ribut waktu kajian, dosa. Diingatkan, jangan diam. Ya, diingatkan. Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, diingatkan. Ya, sewaktu ada yang ribut-ribut, diingatkan. Ya, lagi ada orang yang sedang ibadah kepada Allah Taala, dia bikin ribut, diingatkan. Nah, itu saudara kita sedang ibadah kepada Allah. Dia sedang sholat, dia sedang baca Quran. Antum tolong dong jaga lisannya. Ya, diingatkan. Ini amar ma'ruf nahi mungkar harus terus ada. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, cabang yang ke-53 dari cabang-cabang keimanan adalah ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Ya, maka harus tolong menolong untuk perbuatan baik, untuk perbuatan takwa, kita tolong saudara kita. Ya. Kemudian yang ke-54 adalah malu. Ya, yang ke-54 adalah malu. Kemudian 55 birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ke-56 adalah menyambung tali silaturahim. Kemudian 57 adalah berakhlak mulia. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Kemudian yang ke-58 dari cabang keimanan adalah berbuat baik kepada budak. Ya, jika memiliki budak, maka berbuat baik kepada budak tersebut merupakan cabang keimanan. Kemudian yang ke-59 adalah memenuhi hak bagi tuannya
yaitu untuk seorang budak dia harus memenuhi hak tuannya. Kemudian cabang keimanan yang ke-60 yaitu memenuhi hak anak dan keluarga. Di antaranya adalah memberikan nafkah. Dan yang lebih penting dari itu adalah mengajarkan anak dan keluarga, mengajarkan anak dan istri agama Allah Taala. Makanya Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diajarkan anak kita, keluarga kita dinullah, diajarkan tauhid kepada Allah Ta'ala, diajarkan la ilaha illallah, diingatkan mereka tentang bahayanya syirik kepada Allah Ta'ala. Ya, ini adalah hak anak, hak keluarga kita. Kalau tidak, nanti dia akan nuntut kita pada hari kiamat. Dia akan katakan di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, orang tua saya sibuk kerja sehingga tidak pernah mengajarkan saya tentang tauhid, tidak pernah mengajarkan saya tentang la ilaha illallah. Kenapa? Ini adalah hak anak kita, hak keluarga kita. Jadilah orang tua yang durhaka seperti ini, yang tidak ada waktu untuk mendidik anaknya. Kalau dia tidak ada waktu, tidak memiliki kemampuan, kapasitas keilmuan, maka kirim anaknya ke tempat-tempat yang bisa belajar. Kemudian selanjutnya jamaah rahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah berikan hidayah bagi anda dan antum semuanya. Cabang keimanan yang ke-61 adalah mencintai dan menghormati ahli agama. Termasuklah nanti mencintai para ulama, termasuklah nanti mencintai para dai ilallah, para duat yang menyeru kepada Allah Ta'ala, mencintai para ustaz, mencintai guru agama, orang-orang yang berjuang untuk membela agama Allah Ta'ala. Yang mereka cinta pada orang-orang tersebut, cinta karena Allah Ta'ala. Kemudian cabang yang ke-62 dari cabang keimanan adalah raddus salam, menjawab salam. Cabang yang ke-63 menjenguk orang sakit. Cabang keimanan yang ke-64 adalah mensolati jenazah, dan termasuk nanti di dalamnya ahkamul janaiz ya. Mensolati, kemudian mengkafani, kemudian memandikan. Ini termasuk cabang keimanan. Artinya jika kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-65 adalah mendoakan orang yang bersin. Cabang keimanan yang ke-66 adalah menjauhi orang kafir. Karena semakin baik keimanan seorang tadi, maka dia akan jaga jarak dengan orang-orang kufar. Artinya bukan tidak boleh bermuamalah dengan orang kafir, bukan. Ya silakan bermuamalah. Nabi SAW juga bermuamalah dengan orang kafir. Jual beli dengan orang kafir dipersilakan. Akan tapi tidak menjadikan mereka sebagai apa? Sebagai teman-teman dekat. Apalagi menjadikan orang-orang kufar ini sebagai idola. Menjadikan orang-orang kufar ini sebagai panutan. Ya, ini merupakan suatu yang salah, tidak diperbolehkan. Karena termasuk dari cabang keimanan adalah menjauhi orang-orang kafir. Kemudian yang ke-67 dari cabang keimanan adalah memuliakan tetangga. Ya, memuliakan tetangga. Kemudian yang ke-68 cabang keimanan adalah memuliakan tamu. Cabang keimanan yang ke-69 adalah menutupi aib orang lain. Ya, bukan malah kita umbar aib saudara kita. Ya, kita di asrama tahu, Ustaz, fulan nih kalau tidur kayak motor GP. Kenapa? Ya, mendengkur, gitu ya. Itu aib orang. Jangan diumbar. Udah diam-diam aja. Sembunyikan aib saudara kita. Ya. Kemudian cabang keimanan yang ke-70 adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ya, yang namanya musibah akan datang.
Ya pasti akan ada seorang itu menerima musibah, maka orang yang beriman dia sabar. Kemudian yang ke-71 ya zuhud dan pendek angan-angan. Ya dia tidak menjadi budak dunia. Dia tidak menjadi abdu dinar, bukan abdu dirham. Dia letakkan dunia sebagaimana mestinya. Dia hanya jadikan dunia sebagai wasilah untuk meraih akhirat, meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-72 dari cabang keimanan adalah ghirah, adanya rasa cemburu. Ya seorang suami cemburu kepada istrinya. Rasa cemburu ketika misalnya istrinya berbicara dengan lelaki lain. Cemburu sewaktu istrinya keluar dari rumah. Kemana nih perginya? Cemburu ketika istrinya keluar dengan berdandan tabarruj, dengan tabarruj jahiliyah. Seorang saudara laki-laki cemburu dengan saudarinya. Ini adik anak kemana ini? Keluar sendirian. Apalagi sampai jika saudarinya pergi dengan seorang lelaki yang tidak dihalalkan, maka harus ada cemburu. Ya, ini termasuk cabang keimanan. Kalau tidak ada cemburunya, ya maka ini bukan iman. Ya, kurang keimanannya. Dibiarkan adiknya ya keluar ke sana kemari dengan berdandan, dengan membuka aurat. Ya, tidak ada rasa cemburu, tidak ada ghirahnya, maka ini merupakan ya ada masalah dengan keimanannya, karena ini termasuk cabang dari cabang-cabang keimanan. Kemudian cabang keimanan yang ke-73 adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Nabi SAW mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Tidak manfaat tinggalkan. Kenapa? Karena waktu kita hidup di dunia ini pendek sekali, sebentar. Setiap detik yang kita lalui ini adalah nyawa kita. Ya. Waktu kita hidup di dunia ini detik demi detik. Itulah ya hidup kita di dunia tadi. Maka jangan kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Ya, dengan hal yang tidak ada manfaat yang sia-sia. Makanya Allah Taala katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Artinya seluruh aktivitas kita bagaimana agar kita jadikan seluruh aktivitas kita di atas muka bumi Allah Taala ini bernilai ibadah kepada Allah Taala. Kemudian yang ke-74 dari cabang keimanan adalah ya pemurah dan dermawan, yang tidak pelit. Ya dia yakin bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi hartanya. Apalagi Nabi katakan mana qasal shadaqatu min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Maka dia yakin, ya tidak takut dia sedekah, dan tidak ada ceritanya orang yang sedekah jatuh miskin, tidak ada. Ya boleh antum adakan penelitian, ada tidak orang yang rajin sedekah Allah hinakan dengan kemiskinan? Tidak ada. Yang ada Allah jadikan hartanya berlipat ganda, Allah jadikan hartanya penuh keberkahan. Ya maka jangan takut sedekah. Kemudian yang ke-75 dari cabang keimanan adalah menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Ya kita dalam bermasyarakat, berinteraksi ya tidak lepas dari orang yang lebih tua dari kita dan orang yang lebih muda. Hendaklah yang masih muda ketika berinteraksi dengan orang yang lebih tua darinya dia hormati. Ya dia jaga hak-haknya. Oh, ini bicara dengan orang yang lebih tua seperti apa sih? Ya tentu berbeda sewaktu kita berbicara dengan teman sejawat kita. Kenapa? Oh ini orang sudah tua. Oh sewaktu berbicara dengan orang yang lebih muda seperti apa? Ya dia jaga ya adabnya. Berbicara dengan orang tua seperti apa? Berbicara dengan ustadz seperti apa? Berbicara dengan guru seperti apa? Ya dia jaga.
Ya, ini adalah di antara cabang dari cabang-cabang keimanan. Ya, dia sayang kepada yang muda dan menghormati yang tua. Kemudian yang ke-76 dari cabang keimanan adalah mendamaikan pihak yang bertikai. Ya, apabila ada saudaranya yang sedang bertikai, sedang bermusuhan, maka dia damaikan. Ya, faslihu bainahuma, maka didamaikanlah dua saudara kita tersebut. Janganlah menjadi kompor. Apa itu kompor? Memanas-manasi. Ya, bukan menjadi pihak yang mendamaikan, malah ya dia mengompori agar saudaranya semakin bermusuhan. Maka ini menunjukkan jeleknya keimanannya. Ya, karena yang betul adalah dia berupaya untuk mendamaikan saudaranya yang sedang bertikai tadi. Kemudian yang terakhir, yang ke-77 dari cabang keimanan di sini adalah dia merasa bahagia ketika saudara muslim mendapatkan kebaikan dan merasa benci dan susah ketika saudaranya yang muslim mendapatkan keburukan. Sewaktu saudaranya mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki dari Allah Taala, maka dia pun berbahagia, alhamdulillah. Dia senang sewaktu saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana dia senang dirinya mendapatkan kebaikan, dan dia benci saudaranya susah sebagaimana dia tidak mau dirinya pun susah. Ini adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Nah, maka ini jamaah rahmati Allah Taala, ya, dari poin yang ke-7 hingga ke-77 ini adalah cabang dari cabang-cabang keimanan yang mana ia diklasifikasikan ya dalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah kamal wajib dan yang kedua adalah kamal mustahab. Adapun yang 6 pertama masuk dalam kelompok usul iman, yaitu mereka adalah pokok keimanan dan arkanul iman. Taib, ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang kami sampaikan dapat manfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Taala agar Allah catat pertemuan kita ini di dalam catatan amal kebaikan kita, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita semuanya di surga Firdaus, surga yang paling tinggi, bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.